verbal ataupun secara langsung. Kan kalau pemerasan memang beriringan harus dengan tekanan atau ancaman, kan? Terus kalau kita runut lagi, kalau kita bicara jangan cuma bicara mens rea, jangan kita cuma bicara actus reus, tapi kita coba lihat juga niatan dari pihak sebelah ini kan. Niatan memberikan uang Nikita ini dengan niat jangan direview salah-salah, jangan direview aneh-aneh, jangan direview yang buruk-buruk. Memang produkmu kan buruk, itu yang pertama. Artinya ada niatan dia untuk entah berdamai ataupun membuat Nikita tidak menyampaikan informasi. Artinya ada juga niatan dia di dalam itu. Jadi kalau misalnya dianggap karena chat itu bahwasanya Nikita memeras, tidak boleh cuma dilihat secara sebelah, tidak boleh dilihat cuma sebelah mata, bahwasanya ada proses dari sebelah menuju ke Nikita. Nikita kasih konfirmasi lewat mail, ya udah. Ai kan orang ini ya, Ai kan public figure. Kalau you mau minta damai, you mau ketemu, ya udah. Kalau mau bayar boleh, itu kan dihitung sebagai endorse, boleh juga karena memang pekerjaannya di bidang itu. Tapi anehnya dilihat dan dimasukkan perkara ini, menurut hemat saya memang sangat prematur dan tidak proporsional serta tidak teliti, sehingga dirugikan. Kalau dipaksakan itu kata-katanya Bang George boleh. Jadi banyaklah kerugian yang terjadi di Nikita, baik material ataupun immaterial. Karena apa? Ini loh Bang, kalau terkait pekerjaan kita masih bisa kalkulasi berapa kerugian Nikita, tapi mental, pikiran, hati dan perasaan itu tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar oleh apapun. Artinya bagaimana? Kita pun mau mengukur dengan material itu tidak bisa dikembalikan. Orang pernah ditahan, orang pernah tidur di dalam sana, orang pernah berpikir overthinking di dalam sana penuh dengan tekanan, itu nggak bisa dibayar, nggak bisa dipulihkan. Nggak bisa. Nama itu karena udah menjadi bagian daripada hidup. Makanya penting penegak hukum ini memahami teori Jeremy Bentham. Jeremy Bentham itu jelaskan tentang teori hukuman. Hukuman itu harus proporsional. Artinya hukuman itu juga harus membuat masyarakat akhirnya percaya dengan sistem hukum itu berjalan. Hukuman itu harus tidak boleh akhirnya menambah penderitaan orang. Kalau orang sakit, Jeremy Bentham bilang kayak gini, kurang lebih ilustrasinya yang saya tangkap. Kalau orang sakit kepala tidak langsung dioperasi kepalanya, mungkin dia cuma butuh tidur. Kalau orang sakit kepala mungkin cuma butuh obat. Kalau orang sakit kepala mungkin cuma butuh disuntik. Ini seakan-akan nih kita Mirza, nih mungkin ya. Kalau kita ilustrasikan, mungkin dia cuma sakit kepala tapi langsung dioperasi. Jadi orang itu punya hak loh Bang. Artinya kalaupun misalnya ada seseorang yang mencuri ayam 1 ekor, kenapa harus dibela? Diperhatikan haknya. Karena apa? Jangan sampai dia curi ayam 1 ekor dihukum seumur hidup. Itu kan tidak adil juga. Keadilan itulah yang harus tetap dijaga. Kalaupun misalnya Nikita melakukan hal tersebut ataupun misalnya Nikita ada pengarahnya ke sana, tolonglah juga diberikan dengan hal-hal yang sepadan. Kemudian kan ada selalu alasan pemaaf Bang. Tidak bisa orang dilihat sebagai pelaku itu. Hukuman itu untuk memperbaiki orang, bukan untuk menghakimi, bukan untuk merusak ke depannya kan. Jadi itulah yang menjadi pokok permasalahan di sini. Bang George, silakan eksekusi saja Bang. Saya suka dengan Bang George. Kalau saya ngomong ke belakang. Sebelum ke Bang George, hukum ini keras sekali, tajam sekali untuk seorang Nikita Mirzani, tetapi lembut sekali untuk yang pelapor. Sedangkan di sini kejahatan yang dibikin oleh pelapor itu merugikan orang gitu. Sedangkan Nikita kalau memang terbukti dia merugikan cuman satu pihak. Tapi ini pelapor ini merugikan banyak orang. Tapi kok kayaknya tidak masalah merugikan ke masyarakatnya ini gitu loh. Jadi saya pengen buat nanti review terkait sidang pemeriksaan saksi ataupun sidangnya Nikita Mirzani ini. Saya pengen buat satu video di papan tulis, saya runut dari awal sampai akhir biar masyarakat itu lihat, minimal tidak masyarakat bisa paham lah sama hukum aturan. Nggak bisa secara seperti ini. Banyak hal yang menurut saya miss ya. Saya tidak juga katakan 100% salah, tapi banyak yang miss. Iya, sedikit Mas George, sedikit
seperti begini. Waktu pertama kali terungkit kasus ini, kita bisa banyak bicara. Karena jelas pasalnya, jelas apanya, kita bisa menelaah, walaupun kita bukan ahli hukum kayak gitu, kami awam kayak gitu, kami melihat. Tetapi begitu terjadi perubahan pasal, masuk lagi Wan Prestasi, masuk lagi P21, masuk lagi apa, itu kami ngeblank. Karena semua apa yang kami literatur, apa yang kami baca, apa yang kami searching, apa yang kami apa, itu seakan-akan tidak menjawab pertanyaan. Bunda, itu gugatan Wan Prestasi itu sebenarnya itu ada baiknya juga untuk kita. Iya, betul. Artinya nanti dengan gugatan yang masuk dan berjalan itu kan akan ada eksepsi nanti ketika sidang pidananya masuk. Betul. Kalau saya lihat ya analisa hukum saya. Kemudian Bang Fahmi pasti jadikan bahan eksepsi karena ada memang jurisprudensi. Bahwasanya memang perkara, kalau misalnya perkara perdata itu atau misalnya ada hubungannya dengan keperdataan bisa di close, kemudian dianggap ini sebagai perdata. Kayak gitu di putusan selanya nanti. Betul, mungkin Bang. seperti Betul, itu niatan Bang Fahmi, makanya dia masukkan. Jadi dia menganggap bahwasanya ini Wan Prestasi karena ada kesepakatan kedua belah pihak secara tulisan dan maupun lisan ya, itu kesepakatan itu bisa dimaksud. Tapi yang menjadi pertanyaan saya cuma mempertanyakan kenapa kalau memang Bang Fahmi mau turut sertakan Kapolri dan Kejaksaan dengan itu seharusnya PMH. Tapi mungkin Bang Fahmi mengejar di putusan selanya itu. Artinya ada kabar baik juga dari upaya hukum yang ini. Yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya kalau kita memahami prosedural hukum, dia tidak rapid. Nah itu yang Bang George bilang tadi yang tajam, enak didengar itu. Kami kan sudah bahas itu sebelumnya sama dengan pengacara kan. Iya, kami sudah bahas itu. Tapi sebelum saya jujur Bang George, saya itu banyak menolak penyidik pembantu berdiskusi dengan saya ketika saya tangani perkara. Bukan berarti saya merendahkan, tidak. Artinya diskusi itu tidak bisa masuk kalau keilmuannya tidak setara. Makanya saya jarang bicara sama mereka. Tapi kalau misalnya di beberapa perkara yang memang saya berkawan, ya namanya juga kita sama penegak hukum, saya sampaikan Bang, kita fight. Yang kedua, mereka selalu mengeluh kalau saya dumas. Saya bahkan Kasat pun saya sering somasi. Saya pernah dipertanyakan sama Kasat, loh Pak Niran, kok Pak Niran somasi saya? Kenapa Pak Niran somasi saya? Saya bilang, Pak, somasi ini adalah aturan formil. Kalau misalnya saya langsung masuk ke ruangan Bapak, kemudian meminta klarifikasi, langsung memberikan peringatan, itu kan tidak ada dasar hukumnya. Makanya saya somasi, saya bersurat. Kalau di Dumas seakan-akan ini hubungan antara kita sama penyidik juga hancur. Nah itu yang dibilang Bang George tadi, mungkin ya saya cuma mengutip ya, mungkin Bang Fahmi menjaga relasi di situ. Maka mungkin ada strategi yang lain. Saya mengutip ini Bang ya, izin. Makanya saya dari bulan Maret itu saya bingung setengah mati tuh. Kok nih kitanya korbannya dipanggungin kayak gitu, nggak diserang balik kan? Tapi ya udahlah, kita juga menghargai rekan kita. Tapi apapun itu teman-teman ya, jujur aja ya. Saya akan Abang sebelum closing statement ya Abang. Yang jelas selama kasus Nikita Mirzani kok aku merasa kami ini penggemarnya kayaknya merasa terang benderang tentang hukum. Kami kayaknya sepertinya bisa menjadi ahli hukum lagi. Tapi ada satu kata-kata yang saya tadi bawahi dari Abang, yang saya terima kasih, itu akan menjadi status WA saya dan konten saya di ini adalah pasal setan, pasal iblis, dan pasal kunti. Merdeka. Jadi izin bentar. Satu kali sebelum Abang Jos pergi ya, kenapa aparat penegak hukum itu lebih tidak enak? Karena ini Polri, Kejaksaan, kalau perlu RI 1 Bang Jos, gas. Jadi kalau pesan saya itu buat fansnya di Mani kita ya, tetap semangat. Jadi kita mari kawal hukum, khusus bahwa proses penegakan hukum hari ini pengacara yang diakui dan benar-benar adalah Bang Fahmi. Kita tetap kawal beliau dan memberikan masukan buat beliau ya, tetap dengan cara-cara hukum, dan beliau juga adalah seorang yang cerdas sebenarnya. Itu satu. Kemudian dukung terus ke beliau. Kita pengacara yang mungkin fans, salah satu fans Mani kita adalah saya sendiri. Ya, saya akan terus memberikan pendapat hukum dan mengkritik proses penegakan hukum yang salah. Bagi saya, selama saya bersuara demi suatu keadilan, siapapun akan saya kritik habis-habisan. Makanya saya bilang pasal setan, kemudian gaya-gaya perampok, itu harus kurang di negara ini.
Ya kan, kalau negara ini masih menggunakan cara-cara perbuatan sewenang-wenang, kemudian abuse of power, salah satunya adalah ya perubahan-perubahan pasal itu negara nggak akan maju. Sampai kapan negara nggak akan maju? Ya, kemudian hak rakyat yang hari ini betul-betul mau menjadi terang dalam suatu proses penegakan hukum, ya, mari kita buka kepada publik bahwa udahlah proses penerapan hukum, penegakan hukum sesuai dengan apa yang diterapkan. Jangan main seenaknya hari ini terjadi. Ya, walaupun pasal 368 dan 369 itu rujukannya tetap adalah pasal berkaitan dengan bab pemerasan dan pengancaman, apapun itu perubahan pasal itu bertentukan bahwa proses penegakan hukum sudah salah, termasuk penerapan pasal lain. Nah, saya cuma berharap buat teman-teman tetap semangat, ya toh, semangat untuk dukung kita. Kalau saya memang batasi live karena memang ada lagi padat dengan kegiatan, tapi apapun ini saya siap, artinya kok, tapi jangan ini mungkin 2 minggu ada kabar-kabar lagi. Kalau selama jalannya sidang kita bisa berpendapat. Tapi kalau Bang Fahmi bilang Bang Blangkon ikut gabung, saya hadir mewakili para netizen, pengacara-pengacara yang mendukung di kita. Saya hadir mewakili mereka. Saya berargumen hukum di dalam ruang sidang, pakai toga, bahkan saya siap untuk Nikita tanpa bayar, untuk menunjukkan bahwa kebenaran hukum seperti apa. Itu dari saya, dan buat Koko dan teman-teman lain. Terima izin kasih. selamat malam. Ya, saya izin istirahat dulu Keras, karena Bang Jos. Kasih keras. ya, Kalau nggak tetap keras, kita silahkan sama-sama dulu. mengawal Nikita Mirzani. Karena apapun itu sudah terbukti sejak dari awal kita kritik pasal-pasal itu. Hari ini mereka mengubah pasalnya, bahkan menambahkan pasal-pasal yang dianggap bagi saya tidak perlu. Dan itu perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum. Oke, selamat malam dari saya, gitu aja dulu ya. Siap abangku, siap. Thank you ya Bang George ini stay di mana kah? Saya Terima gitu kasih. Terima kasih Mas Oke. George. ya, semua malam. Ya, sehat-sehat ya. Ya. Kabar. Bang George, nanti saya DM kita tukaran nomor ya. DM aja langsung deh. Ini masih ada pertanyaan. Ya, nih ada Bang, Miram. apa ada? Kalau masih ada Miram. pertanyaan, ayo kita Boleh. ngobrol-ngobrol Biar santai bersedia aja. tuh. Saya gini loh. Kurang Wait, tuh. Bunda. Saya ini di sini memang mau meluruskan terkait pasal aja biar teman-teman tahu. Kalau memang enak ada Bang George karena dia bisa eksekusi sisanya. Jadi saya selalu mencerahkan dengan bicara ada legal standingnya, ada aturannya. Nanti teman-teman yang menilai. Kayak gitu. Nanti saya juga mau jelaskan apa untung ruginya di tindakan-tindakan yang sudah berjalan selama ini untuk Nikita. Sebenarnya ada untung ruginya juga. Jadi tidak bisa kita pandang sebelah mata bahwasanya kita kecilkan hati kita. Nikita itu sekarang tersudutkan sekali. Oh enggak. Masih banyak tahapan yang bisa dilakukan untuk membalikan semua keadaan ini. Banyak. Bukan ke situ bang. Jadi gini bang, saya itu sebenarnya bukan masalah dalam kasus atau perbuatan yang melanggar hukum, tapi kesengsaraan yang telah diterima sama dia masa kurungan tersebut bang. Ini yang harus kita protes. Ada apa? Maksud tujuannya apa? Gitu. Kalaupun memang dia bersalah, layangkan. Contohnya nih kayak kemarin, saya di kejaksaan, pelimpahan berkas ke kejaksaan. Kejaksaan hanya ngomong apa? Dia belum tahu kapan disidangkan. Tapi masa penahanan ditambahkan menjadi 20 hari. Kan sangat tidak logis bahasa penegak hukum seperti itu. Gitu loh. Dia sudah terkurung di sel Polda selama 90 hari. Ditambah lagi sekarang. Gitu loh. Ini yang mau kita proses. Gitu loh. Ini yang mau kita diskusikan. Kenapa seperti ini hukuman? Gini bang. Kalau terkait penahanan, gampangnya biar kita pahami secara jelas. Kejaksaan itu kan sekarang posisinya Nikita adalah tahanan kejaksaan setelah dilimpahkan kan dari kepolisian menuju kejaksaan. Setelah dari kejaksaan dan memang dengan waktu yang sudah ditetapkan itu tidak boleh dilewati lagi seperti 90 hari kemarin di kepolisian, maka sudah harus masuk lagi di pengadilan. Jadi kalau persoalan penahanannya itu ada regulasinya. Mohon izin. Kita sudah baca, kita sudah diskusikan. Waktu pas di tahanan Polelong pun kita sudah diskusikan itu cuma 60 hari, Bang. Ya. Kenapa bisa sampai 90 hari? Nah, kalaupun ini ntar terjadi di kejaksaan, kita kan nggak mengetahui nih. Kita diskusi, oke, nggak akan ditambahkan. Tapi kalau seandainya ditambahkan. Jadi sekarang posisinya adalah dengan penahanannya yang lama kemarin yang kurang 4
4 hari lagi menjadi 90 hari, itu ya, itu menjadi tantangan bahwasanya perkara ini harus dimulai dengan cepat. Karena apa? Ada batasan waktu untuk masuk ke pengadilan, itulah. Iya, Biar yang nggak sudah panjang saya jelaskan. Betul. Ya. Sepakat. Kalau persoalan masih ditahan atau tidak, jadi kalau kita bicara kewenangan berdasarkan prosedural yang berjalan, memang dengan keterangan-keterangan pihak yang berwenang itu mereka bisa menahan. Itulah dasarnya mereka. Saya sepakat, Bang. Kewenangan di tangan penyidik. Saya sepakat. Saya tidak pernah ada mengkomplain hal itu. Yang saya komplain itu adalah penambahan yang tidak sesuai prosedur. Gitu loh. Mungkin yang saya pahami mereka lagi mempersiapkan waktu. Saya pengen bicara banyak sebenarnya. Kalau abang telepon saya itu bisa jelaskan lebih tajam. Tapi kalau ini ruang diskusi, kalau ini ruang edukasi, itu saya bisa menjelaskan di mana cacat-cacatnya. Tapi kalau misalnya di forum, saya memang punya batasan karena saya juga sembari mengajar, Bunda ya. Iya. Artinya saya selalu melandasi dengan aturan kalau saya bicara. Iya. Artinya kalau misalnya mereka sudah melanggar daripada aturan itu dengan penahanannya, berarti sudah tidak boleh. Tapi sekarang masih dalam prosedural. Betul, sepakat. Di kejaksaan. Jadi Iya, gini. tapi menurut aku kayak gini. Menurut aku tidak ada yang salah dengan penahanannya karena itu sudah sesuai dengan KUHP. Mulai dari dia tahanan polisi sampai tahanan kejaksaan itu sudah sesuai, nggak ada yang melanggar. Tetapi ada satu hal di balik pergantian pasal ini yang sebenarnya menggembirakan kami para fans di kita, walaupun kami juga sangat geram karena dengan secara tidak langsung perubahan pasal ini, menghilangkan pasal dan menambah pasal baru, itu menunjukkan bahwa terjadinya apa ya, semacam salah kaprah atau apa? Sebenarnya Bun kan, kalau hilang pasal pemerasannya Nikita, seharusnya kita juga senang di satu sisi ya. Betul, 60% kita senang. Yang kita tidak senangkan adalah tidak transparansinya perubahan itu. Kan itu aja. Karena kenapa? Awalnya pemerasan, sekarang dihilangkan pemerasannya. Berarti kabar baik dong. Ketika di pengadilan nanti, di persidangan nanti akan banyak bahan yang menjadi seksi untuk dipersidangkan. Betul sekali, Deng. Iya, serius. Ini belum saya kulik karena saya masih nahan aja. Terus kalau di kejaksaan kita bicara, memang di kejaksaan itu kalau sudah dilimpahkan itu batas penahanannya 20 hari, perpanjangannya 30. 30 hari, Kalau 20 tambah 30, iya. Kalau ancamannya kurang dari 9 tahun. Iya. Jadi banyak hal yang sebenarnya kalau menurut saya Nikita ini tidak bisa dibilang sekarang posisinya mau jelas di penjara, enggak. Banyak bahan yang bisa menjadi contoh ya. Persoalan TPPU mudah banget itu. Pak Fahmi itu senior, dia pernah lama tangani perkara Lion Air. Orang pintar daripada saya yakin. Dia duluan menjadi praktisi, dia duluan menangani perkara, pasti ada hal yang bakalan surprise ke depan. Iya. Ada nanti seperti bom kayak gitu yang dia. Iya, pasti. Lihat aja nanti lihat juga. Kita tahu nih, kita Mirzani kalau dia di persidangan apa? Belak-belakan kan? Maksud saya begini loh. Maksud saya coba deh kita coba pikiran jernih. Awal mula menjadikan tersangka dan ditahan itu 20 hari. Penambahan 40 hari, oke, kita terima. Kita berpikir bahwa itu sesuai dengan prosedur, kita terima. Gitu kan? Nah, dirubah lagi, tambah lagi, akhirnya meminta dari pihak pengadilan agar ditambahkan masa hukuman. Oke, kita terima. Begitu nyampe ke penyerahan berkas ke kejaksaan, belum ada indikasi bahwa ini akan dilayangkan ke pengadilan. Karena itu ditanya oleh pihak wartawan. Berikutnya saya bertanya. Itu abangku ada di pasal 24 KUHP. Iya, sudah Kalau 90 hari kemarin itu ada di kewenangan penyidik, ya kan?
Kalau tidak, saya udah pernah jelaskan itu. Kalau di tidak harus KUHP, di KUHP itu nggak ada 90 hari, 60 hari, iya bang. iya. Yang 90 hari itu di Kalau kepolisian. tahanan lebih dari berapa tahun Bang ada. Ya, kalau di kepolisian dia bisa menahan dan memperpanjang sampai 90 hari. Kalau tidak kalau lewat daripada itu maka harus bebas demi hukum atau diganti statusnya atau menjadi tahanan kota. Kalau sudah dilimpahkan di kejaksaan, ancaman pidana kurang dari 9 tahun, itu batas waktu penahanannya oleh jaksa 20 hari, perpanjangannya boleh 30. Kalau sudah ke pengadilan, ini perlu kita tahu ya, itu dasar hukumnya kalau di kejaksaan pasal 24 KUHP. Kalau di 26 KUHP, kalau sudah dilimpahkan lagi ke pengadilan, Pengadilan berarti 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari. 60 hari. Nah, Iya. jadi selama 20 dan plus 30, jaksa masih punya 50 untuk melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Kita juga tidak tahu, apakah menjadi pertanyaan, apakah sengaja nih kita dikasih di ujung terus ditahan untuk kemudian dilimpahkan supaya agak lama ditahan. Kita nggak tahu ya, kita cuma berasumsi. Kalau menurut saya itu nggak jadi masalah, maaf ya host. Kalau menurut saya mau berapa kali pun ditahan Gini itu loh. masalah. Kalau Gini menurut loh. saya, Kita karena ada sudah jelas aturan KUHP-nya, ada tahanan polisi, ada tahanan kejaksaan dan ada tahanan pengadilan. Itu Gini diatur loh, berturut-turut makanya di KUHP. makanya Seperti itu. begini. Kalau menurut saya Dengar itu dulu. kita sudah bahas. Nah, dengar dulu Tunggu, Kak Bunda, Ira. tunggu, Bunda. Dengar dulu Kita Kak bahas Ira. ini adalah Dengar perubahan dulu Kak Ira. pasalnya. Kak Ira Kayak gitu. dengar dulu. Jadi gini loh. Yang saya mengerti dan yang saya pahamin itu apabila perpanjangan itu tujuannya untuk pengembangan. Ya, pahamin dulu. Oh tidak Bang, tidak begitu. Lanjut. Gini, kenapa sih? Kenapa? Maaf, begini Bang Long. Kita minta pencerahan, ya kan? Dan kita sudah telaah sebelumnya bahwa penahanan itu ada 3 sisi: tahanan polisian, tahanan kejaksaan, dan tahanan pengadilan. Dan Nice Bunda. ya, dan semua yang waktu-waktunya itu kalau misalnya ada nih 60 hari memang tambah 30 hari itu kalau ada pasal yang ini lamanya tahanan, lamanya pasal yang itu tahanan untuk pasal-pasal yang digugat seperti itu. Nah, sekarang ini 20 hari. Bisa lagi diperpanjang 30 hari lah khusus untuk kejaksaan. Baru Nah, dilimpahkan. ini saya jelaskan kalau gampangnya kayak gini Bang. Kalau misalnya perkara itu masih di kepolisian bisa sampai 90 hari, gampang itu. Kalau lewat 90 hari harus dibebaskan dulu. Bebas demi hukum atau diganti status tahanannya, ataukah misalnya didapati temuan-temuan baru, bukti-bukti yang baru. Kalau sudah P21, sejak hari P21 itu 20 hari dan boleh diperpanjang di kejaksaan. Ada kewenangan jaksa dikasih di dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana boleh sampai 50 hari. Kalau sudah dilimpahkan lagi dari jaksa, dia bilang, "Oh, saya udah cukup. Saya mau masuk sidang." Ya udah dilimpahkan ke pengadilan. Pengadilan itu bisa 30 plus 60. Iya. Jadi persidangan itu tidak boleh lewat daripada itu. Makanya biasa kalau kita pengacara, kita udah masuk di pengadilan, Pak, aduh jangan lama-lama Pak. Soalnya nanti kita ngejar waktu, apalagi tipikor kan. Biasanya cuma 90 hari dan saksi itu bisa sampai puluhan orang. Saya pernah periksa saksi 50, 40. Itu kewalahan kita. Makanya perkara lebih dini masuk sebenarnya lebih bagus. Untuk apa? Ada spare waktu yang panjang. Jadi kita bisa santai-santai dalam persidangan. Tetapi secara aturan, kalau di kejaksaan mau lihat dasar penahanannya kan di Indonesia penegak hukum itu tidak boleh melakukan tindakan di luar daripada apa yang diatur KUHP. Aturan mainnya itu di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nggak boleh keluar daripada itu. Istilahnya kalau kita main bola peraturannya itu. Melanggar hukum. Ada putusan loh, ada onsla namanya. Jadi dia dianggap melakukan, tapi tidak masuk dalam ranah pidana. Bisa Gitu. Jadi banyak banget. Dan saya yakin Pak Fahmi itu orang yang cerdas dan orang yang pintar dalam menangani ini. Silau sekali kayaknya Koko ya. Deng. Jadi saya ulang ya biar tidak jadi salah alamat. Iya. Kita di sini membicarakan bukan untuk menyerang Bang Fahmi dengan apapun itu enggak. Saya juga dari awal begitu. benar. Berbincang-bincang tentang bagaimana yang terbaik buat Nikita tanpa mengurangi rasa hormat untuk Bang Fahmi gitu.
Kayak gitu kan, saya kurang lebih seperti itu. Bang Long masih ada pertanyaan nggak? Enggak. Kalau nggak saya izin pamit. Kalau saya juga ada pertanyaan. Bang terakhir bang, maaf ya host. Bang terakhir Tunggu Bang, Bunda Tabe, itu Bang Long dulu selesaikan. Iya, Kasih iya, biar dulu iya. Bang Long. Bang. Enggak, kalau saya tuh gini maksud saya loh. Kita berpikirnya jernih bahwa ini aja sudah diberkelein gitu loh. Apalagi dengan masalah bisa berubahnya langsung orang yang dilekatkan oleh masalah hukum itu loh. Nah, berarti kan kita harus mewaspadai orang ini memang benar-benar bisa sesuatu itu dirubah dengan membalikan telapak tangan gitu loh. Kalau kita bicara hukum di Indonesia Bang, kan udah sering kita lihat ya. Kemarin ada Harvey Muiz yang berapa puluh triliun ya, ratus triliun ya, yang kemudian hukumannya cuma 3,5 tahun tapi akhirnya dibandingkan. Ada korupsi besar, hukumannya cuma 1-2 tahun. Kita sudah sering melihat kejanggalan proses atau hukuman atau penegakan hukum yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Bahkan kita lihat secara fakta tidak seharusnya seperti itu. Jadi kalau hari ini kita melihat adanya kejanggalan, adanya ketidaktransparan, kurang transparan, adanya prosedural yang dianggap cepat, adanya prosedural seakan-akan diperlambat supaya ditanda dan lain-lain, jangan heran seperti yang disebutkan juga yang rekan-rekan yang lain. Indonesia ini emang ada yang seperti itu, tapi saya selalu menyebutnya oknum karena saya percaya bahwasanya